Anda. Aku berikan hidupku Tuhan, dan aku serahkan semua yang ada padamu. Pakailah aku dan perlengkapi bentuk hatiku, jadikan ku bencana. Utuslah aku menjadi Allah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. 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 Sampai generasiku diselamatkan. Salam Pak Atta dan Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, masih ada kesempatan Tuhan berikan untuk kita bertemu lagi, terutama dalam sama-sama belajar di dalam RSSB kali ini. Dan terima kasih kepada Pak Atta dan para admin yang memberi kepercayaan untuk saya mengkongsikan sedikit dari firman Tuhan, rema yang saya dapati dari firman Tuhan yang saya baca. Dan tajuk besar kali ini saya bawa untuk kita yaitu tentang manfaat dalam mengampuni. Sama-sama kita belajar ya. Firman Tuhan berkata, Kolose pasal yang ketiga ayat 13 berbunyi demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap
yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Bapak Ibu, perintah Tuhan kepada saya dan saudara hari ini agar kita hidup saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena apa? Seperti kata firman Tuhan tadi, sangat jelas, karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengampuni saya dan saudara. Maka kita sebagai anak-anak Allah yang sudah tahu kebenaran, yang sudah dewasa di dalam Tuhan, kita yang sudah lahir baru, adalah menjadi tanggung jawab kita menjadi pelaku firman, terutama dalam hal mengampuni. Kenapa penting kita saling mengampuni? Nah, ini nanti akan saya bagi beberapa poin dari rema firman Tuhan ini. Di Efesus 4 ayat 32, pula berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, dari surat Rasul Paulus ini, Tuhan juga menuntut saya dan saudara untuk hidup saling mengasihi. Mengampuni itu berarti kita mengasihi satu dengan yang lain. Saat kita hidup dipenuhi melimpah dengan kasih Kristus, maka tidaklah sukar untuk kita hidup. Rukun, terutama saat ada perselisihan satu dengan yang lain. Oleh karena kasih Kristus yang hidup di dalam kita, maka kita akan mudah untuk memberi atau melepaskan pengampunan. Sebab kita ini ngerti firman Tuhan dan kebenaran. Saudara, hidup tanpa pengampunan sebetulnya akan membuat jiwa kita ini akan tersiksa. Ketika seseorang melakukan kesalahan terhadap sesamanya, sudah pasti dia akan menderita oleh rasa bersalah yang sangat mendalam, terutama mereka yang sudah mengalami Tuhan secara pribadi, orang-orang yang sudah mengerti isi hati Tuhan. Nah, saat seseorang melakukan pelanggaran hukum misalnya, mereka sudah pasti tersiksa atau dihantui oleh rasa serba salah. Juga ada rasa amarah dan kebencian terhadap dirinya dan orang yang dia musuhi juga, karena hati dan hidupnya yang belum dibereskan di hadapan Allah. Tetapi hari ini ada hal yang baik buat saya dan saudara, ada pengharapan di dalam Injil Yesus Kristus yang membawa kelegaan bagi orang-orang atau anak-anak Tuhan. Jika kita pernah dilecehkan oleh seseorang misalnya, saya percaya hampir semua kita pernah mengalami hal yang sama, apalagi oleh orang-orang yang paling dekat, paling akrab dengan kita, teman-teman atau keluarga, dan merasa sangat tersinggung. Perasaan itu pasti akan bisa menghantui hidup kita dengan apa yang sedang atau yang sudah terjadi. Saudara, kita mungkin menyimpan dendam dan sangat berharap agar yang terburuk terjadi pada orang-orang yang kita benci, ya kan? Ini lumrah manusia duniawi yang belum dewasa rohaninya atau yang belum mengenal Tuhan, yang
maunya cenderung menghakimi melulu terhadap sesama, ikut semaunya tanpa memikirkan akibat atau dampak atau konsekuensi dari tindakannya, terutama orang-orang yang belum mengenal kebenaran atau yang masih bayi rohani. Tetapi sepatutnya sebagai orang-orang yang sudah dewasa rohaninya, kita tidak mungkin mudah terpancing oleh emosi-emosi sendiri seperti ini ya. Sebetulnya orang yang menyakiti kita telah kita jadikan musuh dengan cara yang sangat menyakitkan tanpa kita sadar. Sadarlah, sebagai umat Tuhan yang dewasa, kita seharusnya berusaha atau berjuang untuk mengerjakan apa yang baik, yang benar, yang berkenan seperti apa kata firman Tuhan, bukannya apa yang bertentangan dengan kebenaran. Hendaklah kita saling menerima dan mengasihi dan saling mendoakan. Itu yang terbaik bagi diri kita, sesama kita, agar kita diberi kemampuan, kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Seperti firman Tuhan hari ini, saudara, untuk saling mengampuni, karena Tuhan lebih dahulu mengampuni saya dan saudara. Itulah teladan dari Tuhan Yesus untuk saya dan saudara lakukan. Sebab ada firman Tuhan yang berkata, jika kita mengampuni sesama, Tuhan juga akan mengampuni kita. Jika kita tidak mengampuni, Tuhan juga tidak akan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Di sini saya mau bersaksi tentang hidup saya. Harap tidak panjang ya, saya akan persingkatkan, kiranya menjadi pengajaran atau ada hikmat yang kita belajar lewat situasi kehidupan saya. Ya, ini berlaku 3 atau 4 tahun yang lalu di tempat kerja saya sendiri. Ya, maklum di tempat kerja ya kita bercampur dengan orang-orang yang seiman. Ada juga 2-3 orang yang tidak seiman dengan kita, juga ada 3-4 orang. Di tempat kerja saya kami orang ada dalam 13 staff saja itu di kolam renang ya. Saya sudah bekerja di situ dalam lebih kurang 16 tahun ya, termasuk tahun ini. Dan sepanjang pekerjaan saya ada suka duka, pahit manis selama bekerja. Dan satu yang saya begitu terkesan bila dipikirkan sebagai kita manusia secara daging, memang itu yang terkesan di hati saya, yang berdampak atas diri saya sendiri, terutama dalam mengampuni seperti tema kita hari ini. Ya, seorang teman saya yang bukan seagama dengan saya lah, sahabat dari Seberang, dan dia begitu sangat cemburu atas kejayaan saya, apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, semuanya sukses. Sebagai contoh, kami dihantar untuk kursus dalam bidang yang kami ceburi, dan setelah di akhir hari yang terakhir kami berkursus, memang ada ujian yang harus kami jalani untuk menguji tahap pemahaman kami akan apa yang kami pelajari.
dan itu akan menentukan kita akan menerima sijil atau penghargaan dari penganjur. Dan ternyata saat kami selesai menjalani ujian itu 2-3 bulan kemudian, dan dinyatakan saya, puji Tuhan, saya lulus dan sahabat saya ini gagal. Dan apa yang saya, sebelum kami menduduki peperiksaan itu, saya hanya berdoa begini, Tuhan, jika ini kehendak-Mu, biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu, walaupun ini sesuatu yang sangat sukar. Dan bagi saya yang berumur memang tidak mudah untuk saya belajar lagi, dan tidak mungkin untuk saya dapat lulus dalam ujian ini. Dan kalau kehendak-Mu, biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu saja doa saya. Dan ternyata Tuhan menjawab doa. Tuhan mau membedakan kita yang hidup benar, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena dimanapun kita ditempatkan, Tuhan mau hidup kita ini memberi dampak yang positif kepada orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang tidak seagama atau tidak seiman dengan kita. Ya, ternyata walaupun Bapak ini ya, dia ada lebih berumur dari saya 3-4 tahun. Ya, dia sangat iri hati atas apa yang berlaku. Dan bukan sekali saja, saudara, ada 2 atau 3 kali kami menghadiri kursus yang berasingan, dan setiap akhir kursus memang ada ujian dan perlu lulus supaya kami dapat memperoleh lesen untuk pekerjaan kami. Dan ke semua yang ujian itu saya dapat lakukan dengan baik, bahkan cemerlang. Dan saya sangat terkagum-kagum sebenarnya, bukan untuk membanggakan diri, tetapi itulah saat kita mau berdoa, mau meminta yang terbaik dari Tuhan, Tuhan pasti mendengar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan walaupun Bapak ini begitu iri, begitu sakit hati ya, di depan ya memang dia begitu sopan ya, tapi di belakang dia menceritakan saya begini begitu, dari ABC sampai Z semua. Padahal semua barang itu saya tidak lakukan, sebab dia hanya mau memburuk-burukkan saya, mengatakan saya ini beginilah, tidak pandailah, orang baru masuk kerja lah, dan sebagainya. Tetapi saya tidak peduli, sebab saya tahu saya tidak mengganggu dia. Saya hanya melakukan apa bagian saya, dan Tuhan lakukan bagian dia. Ya, di sini saya hanya berdoa, saya melepaskan pengampunan untuk dia. Dan sampai hari ini ya, satu mujizat yang paling besar yang saya alami sendiri ya, ini dalam 3-4 tahun yang lalu dan tahun lepas juga. Majikan kami ataupun pengurusan kami berpindah tangan ke majikan yang baru, dan sahabat saya ini tadi yang sudah berpuluhan tahun lebih senior dari saya, mereka ditawarkan jabatan kontrak, sedangkan saya yang masih baru belasan tahun ditawarkan jabatan tetap. Dari 13 orang sahabat atau staf yang ada, hanya saya dan seorang sahabat saya, yaitu penyelia saya yang dulu saya pernah bersaksi, yang saya coba
membawa dia lebih dekat kepada Tuhan. Dan hanya kami dua yang ditawarkan jawatan tetap. Semua yang lain diberikan kontrak 2 tahun. Wow, saya pun terkagum-kagum. Saya percaya itu bukan oleh karena kekuatan saya, hikmat saya, tetapi itulah buah dari setiap apa yang saya kerjakan di masa lalu. Saya melepaskan perkebunan, melakukan firman Tuhan, apalagi setia di dalam melakukan par. Dan demikian kesaksian saya, sahabat. Sekiranya itu dapat menjadi teladan buat kita. Dimanapun kita berada, kita harus menghasilkan buah, walaupun orang melihat kita dari sisi yang tidak baik, tetapi jadilah saksi yang baik, ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya war-warkan di awal tadi, ada manfaat dalam mengampuni. Mengapa kita perlu mengampuni, dan apa untungnya atau manfaatnya apabila kita saling mengampuni. Ada beberapa poin yang saya sempat senaraikan di sini, yang saya pahami, yang saya percaya itu dari Roh Kudus yang menaruh semuanya itu di dalam hati saya. Yang pertama, dosa kita akan Tuhan ampuni. Matius 6 ayat 14 hingga 15 berkata, Matius pasal 6 ayat 14 hingga 15, ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, saudara, mengasihi musuh-musuhmu seharusnya bukanlah sebuah beban, tetapi sebuah berkah atau kesempatan untuk kita mempraktekkan firman Tuhan semaksimal mungkin dalam hidup ini. Apakah saya dan saudara memilih untuk taat kepada perintah Tuhan atau hidup menjadi seteru kepada firman Tuhan? Itu yang perlu kita perhatikan. Saudara, saat kita siap untuk mempraktikkan hidup untuk saling mengampuni dan mengasihi, sebetulnya tanpa sadar kita sendirilah yang terlebih dahulu akan mengalami pemulihan secara jiwa. Akan ada terobosan baru yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jiwa kita dimerdekakan, bahkan kita akan terhindari untuk terjebak dalam perangkap burung iblis yang senantiasa mengaum-ngaum di sekeliling kita untuk mencari kesempatan. Saat kita buka celah, maka dia akan masuk, dan akibatnya kematian jiwa kita, saudara. Jadi hati-hati, saudara. Tugas kita hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12:17 sampai 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, poin yang kedua, apa faedahnya buat kita saat kita saling mengampuni? Musuh kita juga akan diperdamaikan dengan cara yang ajaib dari Tuhan, seperti yang saya saksikan sebentar tadi. Walaupun dia memusuhi saya, walaupun dia mengata ini itu, tetapi saya tetap berdoa bagi dia, kesehatan memberkati dia, dan Tuhan kerjakan. Sampai hari ini kami dua pun menjadi sahabat yang akrab, menjadi sahabat yang baik, puji Tuhan. Amsal 16 ayat 6 sampai ke 7. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Ayat 7.
Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Nah, saudara, iblis tidak lagi bisa mengendalikan perasaan kita ke arah yang salah terhadap terutama terhadap orang-orang yang memusuhi kita tanpa kita sadar. Mengasihi musuh kita adalah kasih karunia dari Tuhan yang membantu kita untuk mengalami kasih Tuhan itu sendiri dengan cara yang lebih dalam, praktis, dan lebih kuat lagi. Setiap kali kita belajar atau berjuang untuk mencintai musuh atau pembenci kita, itu membuat kita sadar diri sebetulnya bahwa ketika kita adalah musuh atau seteru Allah, Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita tanpa syarat. Bahkan dia rela mati loh untuk saudara dan saya di kayu salib agar kita diperdamaikan dengan Bapa. Kedua, untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Ingat itu. Di Roma 5 ayat 10-11 berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, yaitu hidup Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Saudara, semua oleh kasih karunia Tuhan, bukan hebat kita, hikmat kebijaksanaan kita, bukan karena kemauan kita semata-mata ya. Nah, poin yang ketiga, supaya kutuk tidak menimpa kita. Karena orang-orang yang hidup dalam dosanya itu adalah orang-orang yang terkutuk. Itu kata firman Tuhan ya. Dan poin yang keempat, manfaat yang kita peroleh saat kita mengampuni. Kita sudah menerima pengampunan dari Bapa. Jadi kita juga bahkan kita juga harus atau wajib saling mengampuni seperti di Matius 6 ayat yang ke-14 sampai 15 tadi. Karena Bapa telah mengampuni kita. Kalau kita tidak mengampuni, sudah tentu Bapa tidak akan mengampuni kita juga. Dan poin yang terakhir, yang kelima ya, Kolose 3 ayat 13 tadi, seperti ayat yang di awal tadi. Ini poin yang kelima kita. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Poinnya ialah ikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberi teladan yang baik dalam hal mengampuni. Kita ingat kisah saat Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Apa kata Yesus kepada orang-orang Yahudi dan tentara-tentara yang menganiaya dan menyalibkan dia? Yesus tidak bersungut-sungut, Yesus tidak mengutuk, tetapi Yesus berkata, ampuni mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita boleh baca di Lukas 23 ya. Kita boleh mulai dari ayat 33 sampai yang ke-43. Saya hanya membaca ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, demikian dengan saya dan saudara. Sesulit apapun keadaannya, situasi tegang yang kita hadapi, tetaplah berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Seperti kata firman Tuhan di Ibrani 12 ayat 14.
berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, berusahalah untuk hidup dalam perdamaian dengan semua orang, sebab itulah yang berkenan bagi Tuhan. Menjadi pelaku firman itu yang perlu kita perjuangkan dan lakukan. Memang tidak mudah, saudara. Tidak semudah seperti apa yang kita berkata-kata ya. Tetapi saat kita melatih diri kita, mendisiplinkan diri kita untuk belajar taat kepada firman Tuhan, Roh Kuduslah yang akan memampukan kita, membawa kita kepada kesempurnaannya. Yang penting kita ada kemauan, ada penundukan diri terhadap firman Tuhan, yaitu kita mau taat. Kita pasti bisa. Nah, apa yang perlu saya dan saudara kerjakan? Efesus 3 ayat yang ke-31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Bapak Ibu, buang segala hal, sampah-sampah yang tidak perlu dalam hati dan pikiran kita. Kejarlah, kita lakukan apa yang benar, yang baik, dan mulia, yang selaras dengan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Demikian RSSD sederhana dari saya. Semoga memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebebasan dari rasa kebencian kami terhadap sesama. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu dahsyat dan besar buat hidup kami. Bapa, jika kami masih menyimpan rasa dendam, kemarahan, kebencian, dan kepahitan yang belum terselesaikan terhadap sesama kami, tolonglah kami, Bapa, untuk menyelesaikan, membereskannya, dan menghadapinya bersama Engkau. Pulihkanlah hati kami, pulihkanlah jiwa kami, agar kami layak di hadapan. Hamba berdoa, Bapa, berikan juga kepada saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami sukacita, damai sejahtera, dan berkat yang melimpah-limpah, sama seperti yang Engkau telah berikan kepada kami juga, Bapa. Saat kami berdosa, saat kami mau tunduk kepada kebenaran firman, tuntun kami setiap hari untuk berjalan di dalam perkenanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan.